Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Wonder Home, kali ini kita kembali lagi nih di salah satu acara kita yaitu podcast Muda Menginspirasi Part 2. Nah, sekali ini bersama saya Putri Indawardani yang akan menemani teman-teman untuk mengulas terkait apa sih yang bakalan kita bahas pada podcast kali ini. Oke, cekidot. Kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber kita yang tentunya beliau memiliki segudang prestasi pada bidangnya gitu. Nah, prestasi apa saja sih yang akan kita kulik dari salah satu narasumber kita kali ini? Oke, langsung aja. Halo Kak, Halo Mbak Putri. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong Ya. Kak. Oke, teman-teman tak kenal maka tak sayang ya. Gimana kalau kita Mm-mm. langsung kenalan aja nih Kak? Oke. Oke, boleh dong Kak, Kakak sedikit spill nih. Sebenarnya Kakak namanya siapa, mahasiswa apa, prodi apa, angkatan berapa, dan lain sebagainya. Oke. Halo semua teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Asman. Mm-mm. Tapi saya tuh di lingkungan kampus lebih akrab disapa Cimang. Oh, Kak Cima. Jadi saya merupakan mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Wow, tepatnya di Kota Pinrang. kayak jauh banget ya Kak ya. Jauh, Wow, jauh. luar biasa banget. Kalau boleh tahu Kak Cima angkatan tahun berapa nih? Saya angkatan 2019. Oke, 2019. Sangkatan ya? Oh iya, benar-benar seangkatan. Kak Cimang, dengar-dengar nih kemarin kan kakak jadi viral banget nih ya dari lingkungan kampus karena kakak berhasil mendapatkan salah satu prestasi yang tentunya sangat membanggakan untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Betul. Nah, Kak Cimang, selain Kak Cimang ini merupakan salah satu mahasiswa yang tentunya sekarang juga sedang mengikuti perkuliahan ya Kak. Iya. Itu jadi makanya kemarin itu sempat viral bahwasannya ternyata Kak Cimang selain di bidang akademik juga ternyata pro banget nih teman-teman di bidang non akademiknya. Kak Cimang, kemarin aku denger nih kalau Kak Cimang itu sebagai sutradara ya Kak ya, Iya, sebagai betul sekali. sutradara dari salah satu film yang sangat menggugah sekali, yang mana diikutkan dalam salah satu lomba dan mendapatkan juara 1. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kemarin itu Kakak ikut di salah satu lomba apa sih Kak? Jadi kemarin itu kami ikut di salah satu lomba film, festival film yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke. Salah satu festival yang termasuk bergengsi dan menjadi incaran bagi para filmmaker. Iya, wow banget ya teman-teman. Kewenang RI itu tentunya sudah sangat tinggi sekali ya Kak ya. Iya, Nah, kalau bisa. boleh tahu nih Kak, kemarin dari UMY cuma dari Kakak sendiri atau ada yang lain yang mewakili dari film tersebut? Intinya kita di UMY itu tergabung dari beberapa mahasiswa yang disatukan pada UKM yang namanya UKM MM Kina Club. Di situ kita mewadahi teman-teman untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang perfilman. Jadi kita membawa nama kampus, Mm-mm. mewakili kampus untuk lomba seperti itu, Oh. terutama di film lah. Jadi kemarin Kakak jadi sutradara di sebuah salah satu film yang krunya itu dari berbagai macam mahasiswa Kak yang Iya. mungkin beda prodi gitu, Beda bener, Kak? prodi. Oke, teman-teman. Jadi ternyata Kak Cimang juga ini dibantu oleh kru-kru yang tentunya merupakan mahasiswa yang Iya, berbeda-beda betul. jurusan. Tanpa mereka tentunya saya belum bisa duduk di tempat ini lah. Masya Karena Allah. berkat kerjasama, Hmm. saling bantu, dan akhirnya jadilah sebuah karya yang bisa menjuarai seperti itu. Oh, keren banget ya Kak. Oke, kemarin kalau boleh tahu nih Kak, Kakak cerita sedikit Iya. dong terkait dengan film tersebut. Kemudian kayak apa sih film itu tuh bercerita tentang apa seperti itu? Sebenarnya festival film moderasi agama ini yang diadakan Kemenak, kita terkendala di masalah idenya itu. Oh, Karena ide. kita berpikir, wah ini nih Kemenak nih, bukan cuma satu agama, ada beberapa agama nih ya. Jadi kita betul-betul bagaimana cara kita mendapatkan ide yang
jangan sampai membuat kesalahpahaman. Nah, jadi Makbere muncullah ide Makbere yang dimana Makbere itu kalau di bahasa Bugis ya Mbak Putri artinya memberi, tapi tidak sekedar memberi. Contohnya, misalnya nih kita tetangga kan, Mbak Iya. Putri memberikan saya makanan, masakan Mbak Putri sendiri. Oh, Nah, gitu. saya harus mengembalikan wadah Mbak Putri itu Heeh. dengan makanan yang dimasak oleh saya Oh, sendiri. jadi tuker balik gitu Iya, kayak. tukar balik. Nah, dirasa itu maksudnya kalau apa ya, sudah biasa gitu kan. Tetapi bagaimana kalau misalnya seorang non-muslim yang ingin memberikan makanan kepada seorang muslim. Muslim. Nah, karena sekarang kan kita tahu kadang kita ragu-ragu buat menerima kan Iya, makanan dari orang beda agama iya misalnya. berbeda agama. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, kadang mereka ingin memberi tapi Sungkan iya karena sungkan juga. iya, Nah, iya, itu yang betul. kita angkat yang sebenarnya isu yang sudah lama tetapi kurang Perhatikan. iya diperhatikan seperti Oke. itu. Nah, makanya jadilah karya seperti ini yang bisa viral dan disukai oleh beberapa kaum, terutama kaum yang memang berbeda agama gitu. Katanya film ini cukup mewakili perasaan kita seperti itu. Oke. Jadi dari Kak Cimang sendiri sebagai sutradara itu tercetus di dalam pikirannya untuk mengambil tema Makbere ini karena Iya, kurangnya diperhatikan ya Kak iya ya. betul Bener betul. banget sih. Kadang kan kita kalau misalnya mau ngasih makanan ke tetangga kita yang non muslim atau bahkan sebaliknya tuh mungkin ada rasa keraguan, wah ini bahan-bahannya mungkin kalau bahan-bahannya bisa dibilang halal ya Kak. Cuma kan Iya, kita nggak tahu wadahnya iya dan lain betul. sebagainya gitu. Meskipun Oke. makanan itu halal ya Halal ya. sebenarnya, cuma ya masih ini. Begitupun dengan mereka kaum non-Islam kadang merasa ragu, sungkan Iya, gitu. sungkan untuk ngasih gitu kan Ngasih. bahkan. Oke, Kak Cimang. Nah, jadi itu teman-teman latar belakang dari mengapa Kak Cimang ngambil salah satu tema yaitu Makbere dari bahasa Bugis ya Kak ya. Betul sekali. Oke, Kak boleh nggak nih diceritain sedikit tentang proses pembuatan film tersebut? Tentunya kan kalau misalnya kita lihat di masa pandemi ini tuh agak susah ya Kak Iya, untuk iya. menularkan ide, apalagi untuk kita membuat sebuah film yang tentunya apa ya kontraksi dengan banyak orang kayak gitu, Iya. interaksi dengan banyak orang. Nah, boleh dong Kak Cimang ceritain bagaimana proses pembuatan film tersebut? Hal yang pertama kita lakukan itu kita mengumpulkan beberapa orang yang siap produksi pada saat itu, terus kita mengembangkan ide naskahnya karena di dalam dunia perfilman itu naskah itu bagaikan kitab kita. Oh, jadi kayak wajib Iya, banget gitu. jadi Oke. setelah naskahnya jadi, nah barulah kita kumpulin siapa nih yang mau jadi kameramennya, lightingnya. Nah itu karena di MM Kina Club itu sudah tersusun ya, maksudnya ini yang ahli dalam Bidang ini, bidang misal ini, bidang ini gitu. jadi kita langsung tak Oh, langsung jadi ngambil satu-satu. Nah, oke. adapun prosedurnya di masa pandemi mungkin memang sedikit sulit gitu ya, karena kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi tetapi kita memang sudah mengantisipasi nih Mbak, kayak harus vaksin, tetap memakai masker, jaga jarak. Nah, intinya interaksi yang berdekatan itu setidaknya kalau misalnya nggak penting ya bisalah Diminimalisir. diminimalisir seperti itu. Tapi Kak Cimang kalau misalnya kayak gitu ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan tersendiri yang Kakak hadapi sebagai sutradara dari pembuatan film tersebut karena pandemi ini? Mungkin ada kesulitan bahwasannya kayak wah kita kayak karena kita interaksi nggak boleh terlalu deket, kita agak susah nih di bidang ini atau kayak gitu. Ada nggak Kak kesulitan-kesulitannya? Kemarin alhamdulillah untuk masalah pandemi ya tidak terlalu dipersulit Mbak, soalnya kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin kendalanya produksi ya, kayak art-nya, terus hujan. Oh iya, karena kemarin Hujan musim juga hujan ya, juga ya kemarin Kak ya? musim hujan. Terus kita kan mengangkat film makanan juga nih. Jadi kita menyediakan apa ya, art-nya itu dari kepala babi. Oh gitu.
Iya. Ada kesulitan nggak Kak Ke- buat dapetin kepala babinya? karena kita rasa, wah ini nih kalau misalkan cuma diucapkan dengan kata-kata kayaknya kurang nih. Kita harus visualkan nih. Feel-nya biar dapet Iya, gitu. feel-nya biar dapat. Jadi hari itu saya beserta anak-anakarnya keliling tuh di Jogja buat cari kepala babi itu Babinya. kan. Eh, dan Dapet tapi nggak ya? dapet, Oh, nggak dapet soalnya tuh harus dipesan dulu. Oh, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus membeli yang maksudnya bisa lah dilihat gitu. Kalau ini betul-betul kepala babi. iya daging babi Oh, daging gitu. babi. Oke. Itu sih yang menjadi kesulitan. Tetapi berkat totalitas teman-teman kerjasamanya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu. Karena usaha tidak pernah mengkhianati Iya betul hasil. sekali. Oke. Kira-kira butuh berapa lama nih Kak buat produksi film Mak Biri itu? Kalau produksi sih sebenarnya tuh kita produksinya sebenarnya di bulan Januari ini. Oh, di bulan Januari. Iya, kita mengajukan buat produksi kemarin untuk film angkatan bulan 10 karena dana dari kampus itu belum cair dan cairnya tuh di bulan Januari, makanya kampus bilang kayaknya tunda dulu deh, Januari aja. Ya udah, kita sudah pasrah karena ya mau gimana juga kan, kita juga produksi duitnya dari anggarannya dari Anggarannya di kampus juga. Tetapi setelah itu tiba-tiba pihak kampus ngasih tahu kalau misalnya kalian harus ikut nih lomba ini soalnya penting banget poinnya buat kampus gitu kan. Iya, karena kan ini salah satu bergengsi banget Iya, ya, Kak, betul ya. sekali. Jadi otomatis kita kaget dong. Kaget karena deadline-nya juga mepet, Mbak. Kita produksi kurang lebih 2 minggu lah. Cuma waktu 2 minggu, teman-teman. Iya, kurang lebih 2 minggu untuk praproduksi, produksi, pasca produksi. Oke, itu Jadi- kemarin lombanya diikuti dari berapa universitas? Kak, itu umum atau? Itu umum. Oh, umum. Itu umum se-Indonesia. Jadi kemarin karena persyaratannya itu filmnya di-upload di YouTube, jadi di YouTube-nya itu ada ratusan, bahkan ribuan lah Oh, jadi karya. berarti bukan cuma dari mahasiswa ya, Kak? Bukan, itu tingkat umum. Jadi kayak- Bahkan beberapa rumah-rumah produksi film yang terbesar itu juga ikut join. Mantap. Pokoknya dia kayak wow banget nih ya teman-teman. Iya. Bahwasanya kayak Kak Cimang sebagai salah satu sutradara dari sebuah film Mak Biri ini bisa menjebolkan dunia perfilman dengan juara 1. Iya. Apalagi ini kan saya pikir tadi kayak oh ini masih tingkatan mahasiswa, ternyata tingkatan umum ya kayak. Iya, tingkatan umum. Intinya juga dibantu dengan beberapa temen juga ya. Salah satu produsernya, scriptwriternya, terus intinya beberapa kru-kru film lah yang saling bekerja sama, saling menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, itu di dalam satu tim itu ada berapa kru Kak yang membantu Kakak untuk memproduksi film tersebut? Kita kerjasama di kurang lebih 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Oke, itu kalau boleh tahu syutingnya kemarin di daerah mana aja tuh Kak? Karena kita juga meminimalisir budget ya, apalagi pandemi COVID, jadi kita memanfaatkan lokasi tepatnya di belakang kampus, Mbak. Oh, di belakang Iya. kampus. Jadi betul-betul kita setting Hah? nuansa anak kosan-kosan gitu. Jadi itu kayak menceritakan anak kos-kosan gitu. Iya, anak kos-kosan yang berasal dari suku Bugis, maksudnya berasal dari Sulawesi Selatan, yang dimana mereka beragama non-Islam dan kemudian dia mendapatkan makanan dari tetangga. Nah, di situ konfliknya karena mereka yang taat pada budayanya masih terikat pada budayanya yang budaya Mak Bere itu. Nah, itu menjadi konflik soalnya mereka itu non-Islam. Seperti itu. Oke. Jadi betul-betul kita desain lah ceritanya sehingga unik, beda daripada yang lain, seperti itu, Mbak.
Oke, jadi kayak sebenarnya sebuah ketotalitasan dalam I pembuatan film itu bukan berarti kita harus ngambil tempat yang jauh gitu nah, ya, Kak, ya? betul betul sekali. Iya, intinya kita harus bisa memanfaatkan dari tempat yang ada untuk Iya meminimalisir budget tadi ya, Kak, iya ya? betul. Oke, Kak, itu produksinya emang pure bener-bener dari IMM Kina atau emang dari IMM Kina ini punya atasan atau semisal kayak pembimbing untuk pembuatan film tersebut atau emang pure dari IMM Kina sendiri untuk memproduksi film tersebut? Dalam setiap UKM tentunya ada pembina ya, Mbak Oke. Putri. Nah, pembina kadang cuma ngasih masukan nih seperti ini, baiknya seperti ini nih, seperti ini. Jadi kita sebagai kru-kru film, baik Tri Angel, produser, sutradara dan skripnya itu menerima atau bahkan menolak masukan itu. Jadi kalau misalnya ditanya pure dari MMK-nya iya, kita nggak eh mengambil orang lain dari luar. Nah, karena emang itu bener-bener Iya, semuanya yang tergabung itu MMK Kina Club, Club anak UMY semua. gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sekiranya pandai di bidang film itu bisa masuk ke IMM Kina ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal film yang kayak luar biasa banget nih ya, kayak karena kebetulan juga Kak Cimang udah jadi sutradara dan kebetulan film itu menang. Ada nggak sih Kak keinginan dari Kak Cimang sendiri pribadi untuk kayak, wah ke depannya gue harus jadi sutradara lagi untuk salah satu film nih, salah satu project film nih. Itu ada nggak Kak dari eh keinginan dari Kak Cimang? iya, pertanyaannya cukup menarik ya Mbak Putri. Sebenarnya saya juga sekarang itu dulu saya fokusnya vokal, Oh dulu fokus, nyanyi, oh nyanyi, iya. oh Kak Cimang juga bisa nyanyi. Iya, yang kemarin kan Oke. masa sih nggak Oh tahu. iya, Masya Allah banget. Ya kan? Jadi ketika masuk di film itu saya cuma ingin mengembangkan cerita saya karena saya ini suka menulis naskah Hmm. sampai diterima, dijual juga kemarin. Oh gitu. Dijual. Jadi saya niatnya cuma masuk ke MM Kina buat Menyumbang naskah, bawa menyumbang cerita. naskah Iya. sekaligus mau belajar jadi talent gitu. Oke lah. Acting kan. Heeh. Lah, kok ketika bergabung malah aduh, Jadi kok tertarik di ini ya, tertarik di sini ya. Nah, karena idenya cocok, terus dirasa ngedirectnya juga bisa lah. bisa nggak begitu Maksudnya, sulit gitu ya. maksudnya alhamdulillah step by step saya juga masih proses dalam belajar dan alhamdulillah bisa ngedirect naskah Naskah sendiri. sendiri, oke Jadi luar itu biasa. merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Jadi kemarin Mak Bere itu dari kakak naskahnya atau emang ada scriptwriter lainnya? Eh, iya, maksudnya kita harus punya satu konflik yang nanti kita kembangkan sama-sama. Nah, kebetulan tuh kemarin sebenarnya kita masih bingung banget, Mbak. Jadi saya cuma cerita sebenarnya itu tuh true story, kisah Oh, nyata saya kisah ketika Oke. ketika berada di Jogja itu tetangga sering ngasih makanan. Dan itu Nah, piringnya sampai numpuk, Mbak, sampai sampai gitu. bertumpuk-tumpuk tuh. Nah, karena kesibukan saya pada saat itu banyak, karena saya juga nggak mungkin dong ngembalin piringnya dengan keadaan Kosong. kosong ya kan. Iya. Nah, makanya saya tuh sama teman kontrakan gimana nih? Malu loh kita. Nah, di situ muncullah Ide itu tadi. ide itu, tetapi kita racik lagi bagaimana kalau kita samakan dengan isu, kita gabungkan dengan isu non-Islam dan Muslim gitu. Intinya agama gitu, perbedaan. Karena tadi kan dari perlombaan itu temanya kan moderasi Iya, beragama. betul sekali. Oke, Kak Cimang. Jadi teman-teman kayak gitu ya tadi cerita dari Kak Cimang bahwasanya dalam sebuah fenomena yang benar-benar nyata di depan kita tuh bisa kita jadikan sebuah ide yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman semua Nah, dari betul sekali ya. film Saya tersebut. tuh setiap kejadian yang saya lalui kadang saya catat Mbak Putri Oh, di note, ya dicatat. dicatat. Ya karena tadi sudah mengalir darah-darah Iya, suka dicatat kan, tulis ya. intinya logline-nya gitu, Mm-mm. premisnya. Jadi nanti ketika mau butuh cerita, mau bikin naskah, oh saya punya catatan Nah, nih dibuka-buka kejadian, tinggal lagi. dikembangkan Iya. seperti itu. Nah, itu
cocok banget buat kita yang jadi orang kayak aduh suka buntu banget ketika kita disuruh ide apa nih yang bisa kamu kasih, itu kan kadang kita Iya. buntu banget. Jadi kita perlu nih ngikutin tips dari Kak Cimang, bahwasanya setiap apa yang kita lakuin, setiap apa yang sudah kita rasakan itu kita catat teman-teman. Ya, intinya lakukan hal yang menurutnya menarik lah dan bermanfaat seperti itu. Nah, oke Kak Cimang, mungkin dari teman-teman penasaran banget nih, dari Kak Cimang ini kan sudah kayak luar biasa banget dari ceritanya tadi. Selain jago di bidang perfilman ataupun dunia acting, Kak Cimang juga bisa tarik suara ya Kak ya, tarik suara, dan juga pinter banget buat nulis-nulis sebuah karya gitu. Nah, tapi di sini kita berbicara terkait dengan sutradara nih Kak. Iya. Nah, tips-tips dari Kak Cimang sendiri untuk menjadi sebuah sutradara yang berkualitas itu ala Kak Cimang seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri ya Mbak, sebenarnya tuh saya juga masih dalam tahap proses. Masih banyak sekali yang saya harus kembangkan seperti itu. Tapi melihat atau mendengar dari kakak-kakak senior saya, teman-teman saya yang lebih berpengalaman, katanya salah satu tips menjadi sutradara yang hebat gitu ya, intinya bisa memahami naskah. Bisa memahami naskah, terus mengerti beberapa bentuk visual kamera. Jadi kayak harus menguasai. Iya, harus menguasai. Terus intinya yang soalnya sutradara ini merupakan otak dari film itu. Kepalanya, kalau otaknya nggak jalan, Iya, jadi otomatis nggak visualnya mau wide shot, long shot itu semua ditentukan oleh sutradara. Saya mau nih pas dia nangis yang di shoot fokus di mukanya aja. Jadi itu sutradara. sutradara yang Iya. ngatur. Jadi itu tipsnya salah satunya mengetahuilah beberapa hal-hal yang berkaitan dengan produksi film, baik itu kamera, lighting, sound, intinya seperti itu, Mbak. Berarti emang nggak sembarangan orang bisa jadi sutradara ya Kak ya? Iya, harus maksudnya bisa memahami lah. Minimal bisa memahami. Iya, ya, minimal Kak ya? bisa memahami. Soalnya itu otak cerita. Jangan sampai ada saling kesalahpahaman antara sutradara dengan kameramennya. Jadi sutradara maunya A, ternyata kameramennya maunya B, gitu. Oh gitu. Jadi harus saling Iya, berpadu. harus saling berpadu dong. Oke. Nah, Kak Cimang, boleh dong Kak Cimang kasih pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya teman-teman bisa seperti Kak Cimang nih, selain aktif di bidang akademik juga aktif di non akademiknya. Mungkin Kak Cimang Iya, bisa kasih betul. saran atau masukan kepada teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman semuanya intinya tetap semangat, jangan pernah mengeluh, dan lakukan hal yang dirasa menarik dan bermanfaat. Itu sih kalau dari saya. Oke, itu jadi teman-teman kata Kak Cimang tadi udah disebutin bahwasanya harus tetap semangat dan terus Iya. melakukan sebuah kegiatan yang bisa menginspirasi teman-teman ataupun Iya, banyak betul orang. sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Cimang Sama-sama. sudah membersamai kami dan juga teman-teman yang ada di luar sana, yang tentunya dari apa yang sudah Kak Cimang utarakan tadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga Amin. bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, karena tentunya kita ambil dari pelajaran Kak Cimang bahwasannya ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus disertakan dengan usaha yang kuat ya Kak ya, dan Betul, juga betul. kita harus bisa menempatkan kondisi di mana kondisi itu bisa membuat kita jauh lebih baik. Betul gitu. sekali, Oke. Mbak Putri. Oke, selain di bidang akademik juga Kak Cimang luar biasa banget di bidang non akademiknya, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Cimang. Sama-sama. Semoga Kak Cimang sehat selalu. Amin, Mbak Putri juga. Iya, amin. Makasih banyak. Kalau boleh tahu nih Kak Cimang, mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin media sosial Kak Cimang nih. Iya. Jadi kan kayak bisa, wah Kak Cimang. Mungkin Kak Cimang bisa nih nyebutin Instagramnya atau yang lain sebagainya. Instagramnya aja ya. Iya, oke, Jadi boleh. coba diketik aja di pencarian Asman Cimang. Oh, oke, teman-teman, untuk follow Instagram Kak Cimang ada Asman Cimang. Oke, kalau gitu terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan selamat ketemu lagi di podcast Wonder Home Muda Menginspirasi part selanjutnya. Dadah, boleh dadah dong Kak Cimang, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.